Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul jami'il alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fihil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Shadaqallahu maulana azim. Yang kami hormati dosen Mahat Ali Sumatera Tawalib Parabe, yang kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Dalam langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada seorang pemuda yang gagah berani, miskin akan harta, namun kaya akan ilmu pengetahuan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja kami masuki judul kultum kami pada kesempatan siang hari ini, ialah pentingnya melakukan ijtihad. Ijtihad dalam istilah para ahli ilmu usul fikih ialah mencurahkan segala daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i dari dalil yang terperinci. Adapun peluang untuk berijtihad terjadi kepada dua macam. Yang pertama ialah suatu peristiwa yang tidak diketahui nas hukumnya sama sekali, dan yang kedua peristiwa yang ada nas hukumnya namun tidak qat'i. Lalu muncullah pertanyaan, bukankah Al-Quran merupakan kitab yang sempurna? Tidak ada satupun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'in, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Juga sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah. Lantas, kenapa kita masih harus berpegang kepada ijtihad yang notabene hanya buatan manusia? Bukankah beliau tidak pernah memerintahkan untuk berpegang kepada selain Al-Quran dan Sunnah? Maka untuk merespon pertanyaan yang demikian, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui mengenai ijtihad. Yang pertama ialah hakikat ijtihad. Ijtihad bukan tindakan mengarang agama dan menyerahkan segala urusan agama semata-mata kepada logika. Pada hakikatnya, ijtihad itu justru 100% berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tiadalah ijtihad itu dilakukan kecuali kita ingin menarik kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa dengan mudah membaca Al-Quran hanya sebatas Rasulullah dan para sahabat, sebab Al-Quran turun di masa mereka hidup. Sementara begitu Nabi dan para sahabat wafat, Islam menyebar ke negeri yang jauh berbeda bahasa, budaya, serta adat sosial lainnya. Tidak semua pemeluk Islam paham bahasa Arab, bahkan tidak semua orang yang bermukim di Madinah ratusan tahun sepeninggalan Rasulullah merupakan orang yang paham bahasa Arab.
Contoh sederhana, ketika Nabi menakar makanan yang beliau keluarkan untuk membayar zakat fitrah, beliau menggunakan takaran yang disebut dengan sok. Sayangnya, orang-orang di negeri Baghdad tidak mengenai benda yang namanya sok tersebut. Ulama di masa itu membuat sebuah penelitian yang kira-kira memudahkan orang mengenal berapa sebenarnya ukuran satu sok tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan ijtihad. Jelas sekali bahwa ijtihad itu dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Poin penting yang kedua ialah perintah untuk melakukan ijtihad. Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyaknya perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Allah mengatakan, Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Poin penting yang ketiga ialah ijtihad dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup, banyak di antara para sahabat yang melakukan ijtihad, baik atas perintah Nabi maupun atas inisiatif diri sendiri. Yang pertama ialah Mu'az bin Jabal. Ketika Nabi mengutusnya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman, Nabi bersabda kepadanya, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepada engkau suatu perkara? Mu'az menjawab, aku akan mencarinya di dalam kitab Allah. Bagaimana jika tidak engkau temukan di dalam kitab Allah, maka aku akan mencarinya di dalam sunnah Rasulullah. Bagaimana tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula di dalam kitab Allah? Maka Mu'az menjawab, aku akan putuskan dengan pemikiranku dan aku tidak akan gegabah. Mendengar itu Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhoi Rasulullah. Yang kedua ialah Ammar bin As melakukan ijtihad dalam hal yang membolehkan seseorang untuk bertayamum sebagai ganti daripada wudu. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayamum dan salat subuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah, mereka menanyakan hal itu kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda kepadaku, wahai Ammar, apakah kamu mengimami salat dalam keadaan junub? Aku menjawab, aku ingat firman Allah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Rasul pun tertawa dan tidak mengatakan apapun. Sepeninggalan Rasulullah, para sahabat pun masih banyak yang melakukan ijtihad, di mana hasil ijtihad itu dibenarkan oleh seluruh sahabat yang lain dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Faktor yang keempat yang menyebabkan seseorang harus berijtihad ialah perubahan zaman. Sudah menjadi sunatullah bahwa zaman selalu mengalami perubahan. Apa yang terjadi di tengah masyarakat dalam kurun waktu tertentu bisa saja berubah pada kurun waktu yang lain. Oleh karena itu, Islam membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad dengan benar agar perubahan zaman itu tidak membuat Al-Quran dan Sunnah menjadi usang tidak terpakai. Poin penting yang kelima ialah keterbatasan sumber syariah. Al-Quran dan Sunnah itu sifatnya terbatas dan jumlah yang ada itu tentu sangat sulit, tentu sangat kurang untuk bisa menjawab semua persoalan kehidupan manusia. Persoalan kehidupan manusia selalu baru dan bermunculan. Al-Quran sudah berhenti turun dan hadis Nabawi pun tidak mungkin lagi bertambah. Lalu, apakah cukup ayat dan hadis warisan itu untuk menjawab semua problematika kehidupan manusia? Dan bagaimana bisa Al-Quran dan hadis yang jumlahnya terbatas menjadi persoalan hukum untuk kehidupan manusia yang bahkan tidak pernah ada habisnya? Faktor yang keenam yang menyebabkan seseorang harus melakukan ijtihad ialah semakin luasnya negeri Islam.
Ijtihad sangat dibutuhkan mengingat wilayah negeri Islam semenjak peninggalan Rasulullah semakin meluas. Negeri yang penduduknya tidak mengerti bahasa Arab tiba-tiba memeluk agama Islam. Di masa Rasulullah dan para sahabat barangkali tidak pernah terpikirkan bahwa agama Islam akan tersebar luas menyeberangi benua dan lautan. Agama yang awalnya hanya dipeluk oleh beberapa gelintir orang di Mekah, dalam waktu rentan kurang dari 100 tahun kemudian menjadi agama nomor 1 terbesar yang dipeluk oleh berjuta umat manusia. Ketika Umar bin Khattab memegang tongkat khalifah, Islam menyebar ke 3 imperium besar dunia, Romawi, Persia, dan Mesir. Berbeda dengan keadaan Mekah Madinah yang terletak di tengah gurun pasir Jazirah Arabia. Keadaan sosial budaya dan sosial politik di negeri itu jauh lebih berkembang, maju, dinamis, dan penuh inovasi. Bidang kehidupan umat manusia semakin hari semakin luas dan dinamis, sehingga teks yang terdapat di dalam 2 sumber hukum tidak akan bisa menjawab secara langsung apa adanya semua masalah itu. Dan saat itulah dibutuhkan tindakan ijtihad yang pada intinya tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dicarikan kesamaan ilat yang tepat dan mendekati kebenaran. Karena itulah tindakan menolak ijtihad sesungguhnya adalah tindakan mustahil, sebab teks syariah itu akan terbata-bata ditinggal oleh perkembangan zaman. Ijtihad para ulama itulah yang membuat Al-Quran dan Sunnah menjadi serasa baru dan segar. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hukum mengenai peristiwa tersebut tidak dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau tidak ditemukan dalil yang qat'i mengenai peristiwa tersebut. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Benarnya dari Allah dan kurangnya dari diri kami pribadi, kami sudahi dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.